Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan kita semua. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang terus kami rasakan hingga sampai pada hari ini. Keberadaan kami semua karena Engkau ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Layaklah Engkau untuk tetap kami puji dan sembah senantiasa dalam kehidupan ini. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami meyakini bahwa firman-Mu ini akan menguatkan kami, akan tetap membuat kami setia di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan kami lakukan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Siap Bos. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Siap bos. Judul perenungan kita pada hari ini adalah suatu pernyataan yang familiar, yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan siap bos ini menandakan adanya perintah yang disampaikan pimpinan kepada yang dipimpin. Siap bos juga mengandung arti bahwa yang dipimpin mengerti akan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dan siap untuk melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, serta loyalitas dan integritas yang penuh. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, ini adalah suatu peristiwa di mana para rasul dibawa ke mahkamah agama untuk diadili karena mereka tetap menyampaikan pemberitaan Injil walaupun sudah dilarang pada saat itu. Mereka tetap menyampaikan pemberitaan Injil karena inilah yang harus mereka lakukan. Karena inilah perintah dari pimpinan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum peristiwa mereka dibawa ke mahkamah agama, mereka terlebih dahulu sudah mengalami peristiwa di penjara. Tetapi ini tidak membuat mereka jera, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Mereka tetap dengan patuh taat menjalankan perintah Tuhan. Dan mereka lebih mementingkan untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentunya pimpinan akan menjadi senang apabila yang dipimpin melakukan apa yang diperintahkan dengan patuh dan taat. Dalam Galatia 1 ayat 10, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita lebih mencari perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan mau daripada yang diinginkan oleh manusia. Kita melihat di sini, walaupun para rasul ini sudah dipenjara, sudah mengalami tekanan, bahkan mereka dibawa ke mahkamah agama, mereka tetap taat pada perintah pimpinan. Mereka tidak gentar sedikit pun, dan mereka menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 2, biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya karena
kita selalu siap menjalankan perintah-Nya. Kehidupan dari para rasul ini tentunya menjadi teladan bagi kita semua. Kita pun sebagai anak-anak-Nya harus siap untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ada perintah, ada amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam Matius 28 ayat 19 untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan biarlah kita tetap melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita lalai untuk melakukannya. Judul perenungan pada hari ini, Siap Bos. Jadi kita siap untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Karena kita percaya Allah kita akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan janganlah kita menjadi takut, menjadi gentar. Karena kita harus percaya Dia yang menyertai kita. Roh-Nya itu lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk menjalankan amanat perintah agung ini, tetaplah kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kekuatan kuasa-Nya akan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan biarlah kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita dan dari tahta kasih karunia-Nya, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita untuk kita tetap siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita masih tetap harus menjalankan amanat agung tersebut. Dan di akhir daripada perenungan ini, kita diingatkan untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi kita tetap siap untuk melakukan perintah-Nya dalam hal ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita kuat, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menguatkan dan memampukan kita senantiasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah menjalankan apa yang Engkau inginkan, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kami lupa. Biarlah kami tetap siap, baik ataupun tidak baik waktunya. Apapun resiko yang kami hadapi, apapun tekanan, cobaan, ujian yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini, ingatkanlah kami selalu untuk menjalankan perintah-Mu, yaitu menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Pakailah kami terus untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat-Mu, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.